Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Pinia Putri. Saya akan mempresentasikan mengenai kompensasi non-finansial. Yang pertama-tama, apa itu kompensasi non-finansial? Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis, fisik di mana orang tersebut bekerja. Komponen-komponen kompensasi non-finansial meliputi yang pertama, jabatan itu sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan kerja. Kompensasi non-finansial diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang menghasilkan kehidupan yang lebih menyenangkan bagi para karyawannya. Selanjutnya, jabatan itu sendiri sebagai faktor kompensasi non-finansial. Ada teori yang dikembangkan oleh J. Rachel Heckman dan Greg Oldham, dan menurut teori tersebut, para karyawan mengalami kompensasi intrinsik jika dalam jabatan mereka secara signifikan terdapat 5 dimensi jabatan inti, yaitu yang pertama adalah variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan yang terakhir adalah umpan balik. Dimensi-dimensi jabatan. Ada berbagai dimensi-dimensi jabatan, antara lain variasi keterampilan, yaitu tingkat sejauh mana jabatan membutuhkan sejumlah aktivitas yang berbeda agar sukses. Yang selanjutnya, identitas tugas, tingkat sejauh mana jabatan mencakup unit pekerjaan yang jelas dari awal hingga akhir. Selanjutnya, signifikansi tugas, dampak yang ditimbulkan jabatan terhadap orang-orang lain sehingga karyawan bisa merasakan makna presentasi yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada otonomi, yaitu tingkat kebebasan dan tanggung jawab individual yang dimiliki para karyawan dalam menjalankan jabatan sehingga mereka merasa tanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang terakhir adalah umpan balik, informasi yang diterima para karyawan mengenai seberapa baik mereka menjalankan jabatannya. Yang selanjutnya, yang poin kedua yaitu lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non-finansial. Menjalankan sebuah jabatan yang penuh tanggung jawab dan menantang di tempat yang jelek tidak akan menyenangkan bagi kehidupan sebagian besar orang. Oleh karenanya, para karyawan bisa memperoleh kepuasan dari pekerjaan mereka melalui beberapa faktor non-finansial berikut ini. Yang pertama, kebijakan yang baik, manajer yang berkemampuan, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang bersahabat, simbol status yang pantas, dan yang terakhir kondisi kerja. Fleksibilitas tempat kerja. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan kebutuhan dan nilai dari tahap kehidupan para karyawan mereka. Tujuan utama menciptakan keseimbangan kerja atau kehidupan adalah untuk meminimalisir adanya stres kerja. Para karyawan yang stres berusaha menyeimbangkan para karyawan dan kehidupan pribadi. Bagi mereka, waktu hampir sama pentingnya dengan uang, bahkan tidak penting bagi mereka di antaranya. Selanjutnya, perwujudan fleksibilitas di tempat kerja. Adanya flex time mengizinkan para karyawan untuk mengalihkan jam kerja mereka sendiri dalam batasan waktu tertentu. Yang kedua, minggu kerja dipadatkan, mengizinkan para karyawan untuk bekerja dalam jumlah dari hari yang lebih sedikit dari 5 hari kerja seminggu pada umumnya. Yang ketiga, pembagian pekerjaan. 2 karyawan membagi tugas-tugas dalam satu jabatan, menurut kesempatan dan bayaran menurut kontribusi mereka. Yang selanjutnya, telekomunikating. Karyawan bisa tetap tinggal di rumah dan menjalankan pekerjaan mereka menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Yang selanjutnya, paruh waktu dan lebih banyak kerja sedikit jam, yaitu variasi kerja paruh waktu di mana para karyawan menerima bayaran purna waktu dan menghasilkan lebih banyak dalam jam yang lebih sedikit. Sekian presentasi dari saya mengenai kompensasi non-finansial. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.